Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Priyo Handoko SSY. Kajian kali ini bertema Makna Sabar dalam Hadis Nabi, masih dari kitab Minhajul Muslim. Kajian ini diselenggarakan di Masjid At-Tauhid Radio Roja Darussalam, Jalan BK Abdurrahim, nomor 326, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Amma berada mendengar pemirsa di semua yang dimana Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dari itulah dituntut untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Cipta alam Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pilih yang dengan agama Islam, cinta kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kalau kenikmatan tersebut akan menghantarkan kenikmatan kebahagiaan yang hakiki selama-lamanya di akhirat kita, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita betul-betul ini mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak telah mewajibkan dan memerintahkan kepada kita semua, dan begitu pun juga kita diperintahkan untuk mengikuti hadis-hadisnya khabar di Rasulullah SAW melalui para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah as-salasah, 3 generasi baik yang dijamin oleh Rasulullah SAW akan kemurnian mereka dalam beragama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan pelajaran kita, dan ini pertemuan ke-9, betul ya? Yang mana kita mempelajari salah satu tema yang amat sangat penting dalam ilmu agama Islam, kaitannya dengan akhlak. Bagaimana kita bisa yatahallah, memiliki, berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada manusia maupun kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah akhlak mulia itu sendiri yang menyebabkan banyak orang manusia yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan banyak hadis-hadis di awal pertemuan kajian kita. Oleh karena sebab itulah, marilah kita memfokuskan pikiran kita, tenaga kita, segala macam bentuk upaya usaha kita untuk mendengarkan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dan memberkahi ilmu beliau. Walaupun kita di rumah masing-masing ya, dengan HP-nya berusaha juga untuk memfokuskan pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penuntut ilmu yang mendapatkan banyak kemuliaan, fadilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit dan ada yang di bumi, meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala
atas dosa-dosa yang kita lakukan, oleh karena sebab kita termasuk orang-orang yang penuntut ilmu, masuk dalam kategori penuntut ilmu walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Yang mana kemarin sudah kita jelaskan faedah hikmah pelajaran makna sabar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya yang muqaddasah suci. Ayat-ayat yang begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk melatih jiwa kita, melatih akhlak kita, perilaku kita kepada akhlak kepribadian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Setelah kita menjelaskan banyak hadis atau banyak ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan akhlak yang mulia, yaitu tentang perkara yang amat sangat penting dari perkara akhlak mulia itu sendiri, yaitu sifat sabar, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi kita, memahami, memetik pelajaran makna sabar, faedah makna sabar di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan saja. Setelah beliau menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bersabar, yang mana mereka mendapatkan pahala yang begitu banyaknya sehingga tidak bisa dinominalkan berapa angka jumlah pahala kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang mana dia memiliki sifat sabar. Karena sabar itu sendiri amalan yang amat sangat berat sebenarnya. Tapi insya Allah dengan inayah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah untuk berlaku sabar, memiliki sifat sabar tatkala kita berada di rumah, tatkala kita berada di tempat pekerjaan kita dan dimanapun kita berada, selalu mempraktekkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang rahimahullah, beliau mengatakan wa qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diyaun. As-sabru diyaun. Kesabaran itu, ini hadis pertama ya. Hadis pertama, ada banyak hadis di sini. Yang pertama, as-sabru diyaun. Makna kesabaran menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pula apa yang dikatakan oleh beliau, tidaklah yang beliau sebutkan, yang beliau sampaikan kepada kita semua wahyu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya berbeda dengan makna Al-Qur'an ataupun makna hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya itu in huwa illa wahyun yuha. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, sabar itu adalah cahaya. Cahaya. Jadi sabar itu ibarat kata seperti cahaya yang terang benderang. Terang benderang. Apa maksudnya di sini? Sebagaimana sifat cahaya itu sendiri, tatkala kita di dalam kegelapan, gelap gulita, apalagi di hutan gelap, di hutan yang begitu rimbun, yang begitu lebat, di malam yang tidak ada bulan purnamanya, begitu gelapnya, kemudian kita akan berusaha mencari sinar atau cahaya yang bisa menyinari, menerangi perjalanan kita di hutan tersebut, sehingga kita mengetahui tempat-tempat mana yang akan membahayakan kita di hutan tersebut, karena kita tidak bisa melihat, mata kita tidak bisa melihat kecuali pertolongan bantuan cahaya. Maka sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kafadli al-fadlul inna fadlal alim 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan, keutamaan orang-orang yang berilmu itu bagi orang-orang yang beribadah hanya sekedar bisa beribadah saja dia. Itu perbedaannya apa? Keutamaannya apa? Perbandingan antara orang alim dan orang yang
abid atau orang yang hanya bisa beribadah saja. Itu permisalannya kata Nabi SAW, kafadlil qamari, seperti bulan purnama, Lailatul Badri, seperti bulan purnama. Jadi orang alim itu diibarat kata seperti bulan purnama di malam hari pastinya. Tetapi orang yang abid itu diumpamakan seperti bintang-bintang ala sairil kawakib. Itulah keutamaan atau perbedaan antara alim sama orang yang abid, orang yang hanya bisa beribadah untuk dirinya sendiri. Jadi kedudukannya seperti itu, antara bulan dan bintang. Apa sih perbedaan bulan dan bintang? Kalau bulan itu menyinari kegelapan bagi dirinya, di malam hari tidak ada cahaya matahari, yang mana bulan tersebut menyinari dirinya dan menyinari yang lain yang ada di sekitar bulan tersebut. Jadi seperti itulah sifat cahaya, menyinari dirinya dan menyinari yang lainnya di sekeliling bulan purnama tersebut. Memberikan sinar cahaya di malam hari, itu sifat bulan purnama. Tapi kalau bintang, dia ada cahaya, betul. Dia ada cahaya. Tetapi cahayanya untuk dirinya sendiri. Cahayanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa memberikan manfaat kepada yang di sekelilingnya. Itu sifat bintang. Buktinya jelas, setiap malam kita melihat ke atas, ya ada titik-titik terang di langit, itulah bintang. Cahayanya nggak sampai ke bumi. Tetapi kalau bulan purnama, terangnya, cahayanya sampai ke bumi, menyinari orang yang ada di bumi. Bukan hanya menyinari dirinya. Itulah maksud dari seorang alim. Orang alim itu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, mengajarkan kepada orang lain ilmu agama sehingga orang lain bisa mendapatkan petunjuk melalui seorang alim tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik kepadanya sehingga dia bisa beribadah, dia bisa beramal soleh, terlebih-lebih lagi dia beramal kepada ataupun mendakwahkan ilmu yang diajarkan dari seorang alim tersebut kepada orang lainnya. Inilah hakikat MLM yang syar'i. Jadi satu alim nih, seorang ustadz, kiai, syekh gitu mengajarkan kepada muridnya 10 murid misalkan. 10 muridnya berhasil mengerti tentang banyak ilmu agama dari seorang alim, seorang ustadznya atau syekhnya. Maka 10 muridnya ini nanti akan mengajarkan kepada orang lain. Sudah dapat pahala banyak tuh dari muridnya. Muridnya bisa ini, bisa itu dari amalan solehnya. Kemudian dia mengajarkan atau punya murid masing-masing 10. Udah berapa? 100. Terus nanti muridnya dan seterusnya sampai hari kiamat tidak akan berkurang sedikit pun pahala yang akan selalu didapatkan, dirasakan oleh seorang alim walaupun dia berada di alam kuburnya. Tidak beramal maksudnya. Jadi walaupun dia di alam kubur, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa apa-apa lagi, tetapi dia mendapatkan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lainnya yang dulu pernah dia ajarkan kepada orang-orang atau murid-muridnya yang masih hidup seterusnya sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Begitu luar biasanya, begitu banyaknya pahala yang akan dipanen oleh seorang alim yang memiliki ilmu agamanya. Karena dia menyinari kepada orang lain, menyinari orang lain untuk mendapatkan cahaya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah MLM, kan seperti itu MLM. Ya. Nyantai tapi dapat duit. Nah, tapi ini enggak. Dia nyantai, bahkan di alam kuburnya selalu mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, Nabi SAW mengatakan, ad-dalatu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang hanya sekedar memberikan isyarat, petunjuk akan kebaikan. Sana lu ada pengajian. Kenapa kamu enggak ikut? Oh, di mana? Di sana tuh, gitu ya. Akhirnya dia ikut pengajian, kemudian dia belajar. Nah, apa yang diusahakan oleh orang yang diberikan arahan, isyarat untuk dia bisa beramal, itu pahalanya sempurna didapatkan oleh orang yang mengajarkan, yang menunjukkan, mengisyaratkan kebaikan kepada orang lain. Seperti itulah, padahal dia tidak beramal. Seperti itulah sifat sabar dari seseorang yang
bisa menerapkan makna-makna sabar di dalam kehidupannya. Jadi itulah maksud dari Nabi SAW, sabar itu adalah cahaya. Ketika dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sekelilingnya merasa nyaman, tentram, senang, bahagia, betul? Tapi sebaliknya, tatkala seseorang memiliki akhlak yang begitu luar biasanya buruknya, begitu jeleknya akhlaknya, justru malah membuat orang di sekelilingnya merasa sedih, takut, berimbas dari keburukan yang dia lakukan. Nah, tatkala seseorang ataupun kita, insya Allah, ketika kita bisa berlaku sabar, maka sifat, perilaku, perbuatan kita, lisan kita, tingkah laku kita itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang lainnya di sekeliling kita. Contoh Nabi SAW, akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Maka banyak para sahabat Nabi SAW meniru, mendapatkan manfaat dari perbuatan Nabi SAW. Mereka begitu bahagianya ketika dekat di samping Nabi SAW, begitu senangnya, tentramnya hati mereka tatkala duduk dekat bersama Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mengatakan suatu perkataan, tidaklah perkataannya keluar dari lisan Nabi SAW, kebaikan yang begitu banyaknya, begitupun perbuatan Nabi SAW yang dirasakan oleh banyak para sahabat. Begitupun kita juga. Bagaimana efek positif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di rumah kita, tatkala kita bisa memiliki sifat sabar contohnya. Maka mereka betul-betul bahagia, senang, tentram hidup di rumah tersebut. Bahkan banyak sekali tatkala kita melihat ya kasus-kasus KDRT. Seorang ayah atau seorang pemimpin rumah tangga memiliki akhlak yang buruk, suka marah-marah, suka mukul dan seterusnya. Banyak anak-anak yang kabur akhirnya. Anak-anak dia kabur. Yang bahasa kita broken home gitu kan. Kabur dari rumah. Kenapa? Karena nggak betah di rumah. Seperti neraka rumah itu. Kenapa? Akhlak orang tuanya atau akhlak pemimpin dari rumah tersebut, yaitu ayahnya, begitu buruknya perilaku KDRT kepada istrinya ataupun anak-anaknya. Sehingga orang-orang yang ada di rumah itu tidak betah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku itu surgaku. Maksudnya kebahagiaan yang begitu besarnya yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di samping Nabi SAW, anak-anak beliau dan istri beliau. Walaupun tak makan, tak minum, tak apa, yang penting nyaman ketika berada di samping Nabi SAW. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan Nabi SAW sampai 2 hari, 3 hari tidak makan, tidak mendapatkan makanan untuk dimakan. Tetapi mereka betul-betul mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya di perut ataupun di tangan, tetapi kebahagiaan itu berada di dalam hati. Bagaimana kita mengelola hati bisa selalu berbahagia. Itu saja, sekedar itu saja. Tidak harus ketika banyak harta bisa makan enak itu bahagia, tidak. Adalah salah satu cara kita untuk mempertahankan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yaitu menjaga hati ini. Bagaimana hati ini bisa selalu positive thinking atau husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan di dunia. Itulah maksud dari kesabaran, itu adalah cahaya. Yang lain mendapatkan manfaat. Terkadang seorang santri ya mendapatkan banyak ilmu kebaikan dari kisah-kisah yang dia kisahkan, yang dia ceritakan tatkala bersama gurunya. Dulu saya bisa seperti ini dan seperti itu karena guru saya, ustadz saya mengajarkan ini dan itu, dan beliau pun mempraktekannya sehingga saya bisa mengikuti jejak beliau seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itulah. Karena kita ini adalah cerminan bagi orang lain, orang yang di sekitar kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, almar'u, ya, seorang itu harus melihat sahabatnya. Fal yandur man yukhalil. Almar'u ala dinil khalil. Agama seorang itu dilihat dari sahabatnya. Akhlak seseorang itu dilihat dari sahabatnya. Kalau sahabatnya buruk, maka bisa jadi dia buruk. Tapi kalau sahabatnya baik, insya Allah dia akan baik pula. Fal yandur ahadukum
man yukhalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, lihatlah siapa yang hendak kalian jadikan teman. Kalau temannya memiliki sifat sabar, ya, memberikan cahaya kesabaran, maka insya Allah temannya juga akan meniru kesabaran dari teman yang bisa sabar tadi. Jadi salah satu cara bagaimana kita bisa berlaku memiliki sifat sabar adalah cari teman-teman yang bisa ataupun hebat dalam kesabarannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Deketin dia, ajak dia menjadi teman yang terdekat. Khalil itu teman dekat, teman akrab gitu maksudnya. Nah, jadikanlah selalu curhat, selalu ngobrol dengan orang tersebut. Insya Allah kita akan bisa dan mudah meniru dia dari sifat sabar yang dia miliki. Itulah makna kesabaran itu cahaya. Jelas itu sudah diketahui secara maklum, secara masyhur, ya, sampai orang awam pun walaupun mereka tidak mengerti tentang ilmu agama, begitu senangnya tatkala berada di samping orang yang memiliki sifat sabar. Karena orang yang bersabar tadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memberikan cahaya yang manfaat kepada orang yang memiliki sifat sabar tersebut dan orang yang di sekelilingnya. Banyak ya kisah-kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sering saya kisahkan, terutama tatkala hari yang mana di hari tersebut adalah hari yang paling menakutkan, membuat sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan beliau ke Taif. Kalau tidak salah kemarin sudah saya ceritakan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mempertahankan budi pekerti beliau dari sifat sabar. Padahal beliau memiliki kekuatan, kemampuan untuk membalas dendam. Tinggal iya saja, maka malaikat Akhsyabain mengangkat gunung yang begitu besar, menimpakan, menghancurkan penduduk Taif. Gampang, tetapi beliau tidak mau. Karena mereka dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kenapa mereka seperti itu, mendurhakai para rasul mereka? Karena mereka la ya'lamun. Husnudonnya kita kepada orang yang mendolimi kita, misal kita mendapatkan kedoliman dari teman kita, orang-orang yang di sekeliling kita misalkan. Husnudonnya apa? Seperti husnudonnya Nabi SAW. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Sehingga mereka berlaku seperti itu kepada kita. Sehingga penduduk Taif memperlakukan Nabi SAW seperti itu. Menyiksa Nabi SAW. Kenapa mereka menyiksa Nabi SAW ketika sampai di Taif? Karena mereka nggak tahu akan kerasulan Nabi SAW. Walaupun sudah diberitahu, maksudnya mereka tidak mendapatkan hidayah taufik, itu maksudnya Nabi SAW. Ya sudah, dimaklumi lah istilahnya, jangan malah balas dendam. Karena balas dendam itu tidak ada manfaatnya kecuali keburukan. Dan kecuali pun apa-apa yang sudah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti hukum-hukum di dalam agama Islam, jinayat yang itu berlaku kepada seorang hakim yang memberikan hukuman kepada orang-orang atau pelanggar-pelanggar syariat, qisas dan seterusnya. Gitu ya. Itu makna hadis yang pertama. Selanjutnya, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif yu'iffuhullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, menjaga kesucian hatinya, kesucian jiwanya, kesucian perkataannya, kesucian perbuatan tangan, mata, telinganya, dijaga semua dari segala macam bentuk syahwat, syubhat, segala macam bentuk kemaksiatan dia jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia, akan berikan kesucian jiwa, segala apa yang dia miliki, dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha untuk menjaga itu semua. Ini juga makna sabar, ini juga makna sabar. Tatkala hati ini, jiwa ini memanggil-manggil untuk melakukan suatu kemaksiatan, kemudian kita merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian hati kita jangan sampai ternodai akan titik hitam dosa. Kata Nabi SAW, idza adnama dzanban, ketika seorang hamba itu melakukan suatu kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda,
akan dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Satu titik hitam di dalam hati, maksudnya kotoran maksiat. Fa'in amilah wastamarro, kalau dia lanjutin dosanya, terus dijadikan suatu kebiasaan dosa yang dilakukan, surqila qalbuhu, akhirnya hatinya tertutup, gelap hitam. Bisa jadi sakit, hati sakit. Kalau hati sakit itu biasanya kalau diingatkan, diberikan nasihat itu mental-mental. Itu penyebab orang yang susah dinasihati. Bisa jadi hatinya apa? Kotor. Ibarat kata kita punya gelas, bagus pada gelasnya itu. Gelasnya mahal, miliaran misal, gitu kan? Tapi gelasnya kotor, nggak dicuci, nggak ada kotorannya lah, ya. Sudah bertahun-tahun nggak dicuci. Ketika dimasukkan air yang begitu mahal, misalkan air yang bagus, tetap kotor juga kan akhirnya. Karena apa? Gelasnya kotor. Sehingga nasihat itu susah masuk ke dalam hati seseorang hamba. Misal, tatkala kita susah menerima ilmu misal, susah beramal, susah dinasihati, diomongi misalkan. Itu menunjukkan hati kita kok kotor, minimal kotor, atau sakit. Parahnya lagi, mati, tertutup. Jadi gitu cara mendeteksinya. Misalkan susah, misalkan kita belajar kayak gini. Saya juga merasakan itu dulu masalahnya. Tatkala belajar kok susah banget paham ini ya. Berapa jam ustadznya ngomong panjang lebar kok nggak paham. Ada beberapa yang nggak paham misalkan. Padahal nggak terlalu susah kan itu. Nggak terlalu susah. Yang lain bisa gitu kan. Kemudian kita tidak merasa rugi lah sebenarnya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Jangan sampai ketika kita belajar nih kajian kan. Kita sering kajian, misalkan kajian, ada banyak materi yang kita nggak paham dari apa yang disampaikan oleh seorang ustadznya. Karena jelas kalimatnya, jelas itu nggak muter-muter gitu kan. Maksudnya ustadznya betul-betul bisalah menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu bisalah gitu ya. Nah ini nggak paham, yang lain paham. Itu ya, itu menunjukkan bahwasanya hati kita sedang diuji oleh Allah SWT dengan kemaksiatan. Hati kita kok kotor. Terlebih-lebih lagi, parahnya lagi, tatkala, ini saya tekankan kepada jamaah sekalian, tatkala kita mendengar suatu ilmu, apalagi baca Quran, baca hadis, mendengarkan kajian, nggak paham, kemudian ketika kita nggak paham itu kok biasa-biasa saja, nggak kepingin, nggak ada ngehnya, nggak ada semangat untuk cari-cari lagi, nggak ada semangat keselanjutnya untuk mencari artinya apa lagi, pemahamannya apa lagi. Ya biasa-biasa saja. Sudah kalau nggak paham ya sudah. Maka kita betul-betul dalam hati yang sangat gelap ataupun hitam. Nasihat itu tidak masuk di dalam hati kita. Ya, bahaya. Tatkala kita nggak paham suatu ilmu padahal sudah disampaikan, kemudian kita tidak ada semangat lagi, tidak ada hasrat lagi untuk mencari tahu apa maksud ilmu tersebut yang kita nggak paham tadi. Kita malah biasa-biasa saja, itu menunjukkan bahwasanya hati kita sedang mengalami akut dalam sakitnya dalam hatinya, memiliki kotoran di situ, kemaksiatan. Itu cara mendeteksinya. Nah, dan kita sering melakukan hal yang demikian. Kalau nggak paham, saya dulu nggak paham, saya kejar itunya ustadznya. Setelah di kelas saya kejar, saya tanya, ini maksudnya minta dijelaskan lagi. Kalau tidak paham, kalau malu sama ustadznya langsung tanya malu, ya tanya teman-temannya. Tadi apa ya? Tadi bilang tentang ini apa sih maksudnya? Ringkasannya apa? Nah, ada keseriusan untuk mencari. Itu cara dia untuk membersihkan hatinya. Cara dia untuk membersihkan hatinya. Jadi salah satu indikasi seseorang itu hatinya kotor, kata Nabi SAW tadi, yaitu tatkala menerima ilmu susah memahaminya, susah menghafal, padahal sudah maksimal kan gitu. Susah menghafal, susah memahami, susah menghayati, apalagi mentadaburi, maka hatinya betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Bal ala qulubihim ma kanu yaksibun, am ala qulubin aqfaluha. Kallabar rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang sudah ketutup. Hati yang kalau sudah ketutup, ya sudah. Tidak bisa lagi masuk nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan. Semua yang dia pikirkan adalah kemaksiatan saja. Sudah gelap dan akan
ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi SAW, ini hadis kedua berarti kan ya. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, qanaah dalam kehidupan di dunianya, hari itu dia mendapatkan sekian, walaupun menurut dia sedikit, tapi dia merasa cukup, alhamdulillah, cukup gitu ya. Bukan kaya di sini maknanya, ingat cukup, mencukupkan dirinya, qanaah, apa yang dia dapatkan pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencukupi kehidupannya. Jadi di sini ayat ini atau hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan seseorang sampai-sampai dia berusaha untuk merubah dirinya. Nah, ini ayat ini, hadis ini membantah pernyataan Jabriyah. Jabriyah itu maksudnya manusia itu tidak ada kudroh lagi, nggak ada kemampuan lagi dalam masa takdir ya. Maka kata mereka manusia ini A sampai Z-nya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang benar, sehingga manusia tidak ada andil dalam menjalani, memilih pemain sinetron. Bukan seperti pemain sinetron. Pemain sinetron itu ya nurut apa kata yang bikin alur. Nah, tidak bisa protes. Masa protes? Misalkan suruh gini, dia protes. Tidak bisa, dia nurut-nurut saja. Nah, kita diberikan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berusaha menjaga diri untuk tidak melakukan suatu kemaksiatan, menjauhi suatu kemaksiatan, menjaga kesucian jiwa kita, hati kita, dan jaga atau berusaha untuk merasa cukup, hati ini merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kita. Itu hasilnya seperti itu. Jadi kita yang berusaha dulu. Insya Allah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih. Jadi berangkat dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha. Biarlah bahasa kita. Jangan hanya sekedar duduk di masjid 24 jamnya tidak ada usaha sedikit pun. Tidak akan mungkin dia bisa berhasil. Berdoa terus itu ya, minta sama Allah, terus tidak ada usaha ya, percuma saja. Seakan-akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk melatih dirinya bersabar. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, bagaimana sih dia kepingin bersabar, tapi dia ada usaha untuk sabar, maka Allah akan yusabbirullah, maka Allah akan berikan kemampuan dia, kekuatan bagi dia untuk bersabar, itu maksudnya. Jadi ada usaha kita untuk bersabar, insya Allah akan berikan kemudahan, kekuatan bagi kita untuk bisa bersabar. Contoh biasanya seorang ibu, seorang ayah, Allah takdirkan memiliki anak yang nakalnya luar biasa, misal, ya kan? Memiliki anak yang nakal lah itu ya. Ya kan? Memiliki anak yang nakal. Terkadang ada orang tua yang memang tidak kuat, tidak sabar. Akhirnya anaknya dijadikan samsat, ya. Jadikan apa? Target. Ditinju, dipukul, ditendang. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa sabar, dan memiliki sifat sabar. Memang susah sabar dari keadaan seperti ini, melihat anaknya nakal luar biasa. Kalau seorang ayah dan ibu
tidak memiliki sifat sabar, maka anak tersebut akan didolimi oleh orang tuanya. Maka di sini berusahalah untuk menahan diri. Ada usaha-usaha untuk mencoba menjadi orang yang bersabar, menahan diri. Sambil diberikan nasihat-nasihat, diberikan wejangan-wejangan akan kebaikan kepada anak yang mungkin menurut kita nakal dan seterusnya. Jangan sampai kita berlebihan dalam mendidik, memukulnya berlebihan. Ya ala kadarnya aja. Dipukul ala kadarnya, ghairu mubarrih, jangan sampai luka, muntah darah tuh ya Allah, banget kan? Sampai ada yang mati segala. Itu menunjukkan orang tua yang nggak kuat, tidak memiliki sifat sabar. Bahaya orang kalau nggak memiliki sifat sabar itu sangat-sangat bahaya sekali. Ya, orang yang tidak memiliki sifat sabar itu bahayanya luar biasa. Sampai-sampai bisa membunuh orang, hanya sekedar salib sedikit mati, dibunuh, ya kan, dituja dari belakang, kan banyak kejadian-kejadian itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat sabar. Kalau orang sudah tidak memiliki sifat sabar, hancur dunia ini. Semua orang nggak bisa tidak memiliki sifat sabar, mereka pasti akan saling mendolimi. Itu apa? Rasa emosi. Api emosi yang dibakar oleh setan, yang dibisikkan oleh setan kepada anak Adam, sehingga dia menurut yang diinginkan oleh setan, yaitu untuk tidak bisa sabar. Jadi agar ada usaha dari kita untuk belajar bersabar, Allah akan berikan taufik, kekuatan untuk kita bisa bersabar. Perhatikan, ditutup dengan kalimat yang indah. Ada 3 poin tadi kan? 3 poin apa? Iffah, 2 qanaah, ghina. Jadi barang siapa maksiatan itu iffah namanya. Menjaga kesucian hatinya, kehormatan dirinya itu iffah, ada usaha untuk ke sana, Allah akan kasih, gitu kan? Allah akan mudahkan untuk iffah. Kedua, barang siapa yang merasa cukup, gitu kan? Masih kasih seperti ini, walaupun hari itu bisa makan tidak bisa minum, banyak orang yang berhari-hari tidak makan tidak minum, lihat kayak seperti itu, dia bersyukur, terima kasih, Allah masih berikan saya kesehatan. Ada orang kaya yang begitu melimpah hartanya tapi Allah tidak kasih kesehatan, banyak, dia bersyukur, dia merasa cukup, Allah akan cukupkan terus setelahnya. Allah jamin akan kecukupan kehidupan dia. Yang kedua, yang ketiga kesabaran. Susah banget nih sih untuk sabar, tapi dia kepingin banget sambil berdoa, berusaha mungkin untuk memiliki sifat sabar dalam kehidupannya, maka Allah akan yakin Allah akan berikan kesabaran itu dalam kehidupannya. Ditutup akhir dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan apa? Perhatikan. Wama iya ahadun, tidak anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba khairan atau khairan, pemberian anugerah yang terbaik, wa ausa'a, anugerah yang melimpah yang banyak, minas sabri, daripada sabar. Ulang lagi, tidaklah ada anugerah, pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba dari pemberian-pemberian yang begitu banyaknya, dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya, dan lebih luas daripada yang kebaikan-kebaikan yang lainnya, daripada kesabaran. Maksudnya apa? Tidaklah pemberian yang lebih indah, yang lebih bernilai, yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih berkah, apalagi banyak lah pokoknya itu, kecuali kesabaran. Jadi kalau orang itu diberikan sifat sabar, itu menunjukkan rezeki yang paling mahal, paling besar, paling banyak, paling berkah. Kalau orang memiliki sifat sabar, Masya Allah, indah, hidupnya tuh indah banget. Walaupun kepalanya dipotong-potong, kakinya dipotong-potong, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nanti saya kisahkan contoh-contoh kisah-kisah para sahabat yang mana mereka memiliki kesabaran sampai ada yang digoreng. Nanti kita kisahkan di akhir tema sabar ini. Atau juga ada sebutan nanti. Ya.
Jadi luar biasa. Kenapa? Kalau orang memiliki sifat sabar, maka kebaikannya itu terus menerus, nggak hilang, nggak pudar, nggak hilang dari dirinya, selalu mendapatkan banyak kebaikan. Tapi kalau anugerah yang lain, pemberian yang lain, rezeki misalkan yang sering kita harapkan, hari itu kita mendapatkan sekian banyak uang, harta benda, apakah dia kekal? Dia akan lari. Harta itu akan lari dari diri kita akan gunakan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Ketika waktu terus berjalan, dia akan lari, harta tersebut akan lari dari diri kita. Berarti anugerah yang tidak tetap. Tapi anugerah yang tetap, yang selalu berkembang, berkah adalah kesabaran. Maka rizki yang paling indah adalah kesabaran. Allahu Akbar. Bagaimana umat-umat terdahulu, mereka mendapatkan siksaan-siksaan, cobaan-cobaan dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka menjalani cobaan tersebut dengan amat sangat mudah. Oleh karena sebab apa? Mereka memiliki kunci kebahagiaan itu sendiri apa? Kesabaran. Itu hadis yang kedua. Insyaallah hadis kedua baru. Hadis pertama riwayat Imam Muslim, hadis kedua riwayat Imam Bukhari. Hadis ketiga diriwayatkan Imam Muslim juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair." Begitu bagus, begitu menakjubkan, begitu indah, begitu luar biasanya, kata Nabi SAW. Kaget Nabi SAW, bukan kaget apa, takjub, ajib. Ya, ada kebanggaan di situ dari hadis awal, hadisnya seperti itu. Begitu luar biasanya, menakjubkannya kehidupan perkara urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Ditegaskan lagi. Karena sesungguhnya perkara orang beriman itu semuanya tanpa terkecuali, semuanya itu baik. Itu baik. Semua perkara orang beriman itu apa? Baik, tidak ada yang buruk. Jangan sampai suudon seperti itu. Apapun keadaan kita, di bawahkah, di ataskah, di samping dan di tengahkah, semuanya baik. Bagaimana cara kita menyikapinya saja. Ditinjau dari situnya. Semuanya baik. Apa yang Allah telah tetapkan kepada kita semua. Tidak ada kedoliman sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatur, menentukan kehidupan hamba-hamba. Tidak ada kedoliman sedikit pun. Wa makana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak mendolimi hamba-hambanya, sedikit pun tidak mendolimi hamba-hambanya. Akan tetapi mereka lah yang mendolimi mereka sendiri. Telah datang hidayah, telah datang ajaran untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi manusia yang mulia, tidak terdolimi atau mendolimi. Tetapi mereka menolak. Mereka tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mempelajari, tidak mengamalkan. Ya salah sendiri kan gitu. Betul tidak? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tidak utus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agama ini. Jelas itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulullah." Kami tidak mendolimi, mengadab suatu kaum kecuali kami utus dulu seorang rasul. Nah, itu bentuk kasih sayang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun ketika binatang misalkan, makhluk yang lain binatang, lihat binatang itu. Allah tidak berikan ayat kepada mereka. Ajarin itu, ajarin enggak. Tidak ada ajaran kepada mereka. Tidak ada ajaran kepada mereka sehingga mereka liar. Melakukan apapun yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Tetapi ada segi-segi positifnya. Itu binatang.
Nah, ini Allah sudah berikan kebaikan, risalah, pedoman, kebaikan dalam kehidupan ini apa saja, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, tinggal kita ambil mau apa ndaknya. Maka kesalahan itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah Azza wa Jalla. Semua perkara orang beriman itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan yang dimiliki oleh orang yang beriman itu tidak dimiliki oleh selain orang beriman, kecuali orang beriman saja. Jadi kebaikan itu hanya untuk orang yang beriman saja, tidak dimiliki dari orang-orang yang lain atau umat-umat yang lain ataupun golongan-golongan lain, kecuali orang beriman saja kebaikan itu. Apa maksudnya? Bentuknya seperti apa? Kebaikannya seperti apa? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelapangan rezeki, kenikmatan dunia, kenikmatan agamanya, bisa memahami ilmu agamanya, dia bersyukur. Alhamdulillah. Dan itu konsekuensi tatkala mendapatkan nikmat, itu jelas. Konsekuensi mendapatkan kenikmatan itu jelas, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja kita pasti berterima kasih, kan tidak mungkin ketika dikasih bosnya double bonus kita malah biasa-biasa saja. Pasti kita terima kasih karena mengharapkan berikutnya, gitu kan. Nah, mereka bersyukur dan itu baik bagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik bagi orang beriman mendapatkan nikmat bersyukur. Sebaliknya, kondisi sebaliknya maksudnya, wa in asabathu dharra, kalau mereka orang beriman itu mendapatkan kesusahan, kesedihan, musibah, kesempitan dalam hidup ini, cobaan pahitnya dalam kehidupan ini, sabara, mereka bersabar, fakana khairun lahu, maka itu adalah yang terbaik bagi dia. Paham maksud ini? Orang kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur kan, bahagia nggak kira-kira? Pasti ya bahagia ya. Maksudnya di situ kalau ditinjau dari sisi orang yang beriman tadi, menyikapi kehidupan di dunia ini, bahagia dia. Ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah tambah lagi dan keberkahan itu muncul dari kenikmatan yang Allah telah berikan kepada dia. Begitupun ketika orang mendapatkan musibah dia sabar, bahagia nggak kira-kira? Enggak, karena masih ada emosi di dalam hatinya. Ya sudah kalau gitu, dibalik ya. Kalau orang mendapatkan musibah, kemudian dia marah-marah, kemudian dia meluapkan semua emosional yang ada dalam pikiran dia melalui lisannya, tangannya dan semuanya, apakah bahagia juga? Terus yang mana dong? Tidak ada kebahagiaan kan gitu. Tadi katanya sabar itu nggak bahagia ketika menahan emosi. Ya sudah kita kasih kelonggaran, dosa sabar sudah. Bahagia? Enggak juga. Habis kecelakaan atau jerit-jerit marah-marah itu tetap sakit. Justru semakin sakit. Betul? Kelihatannya aja kalau kita itu sabar itu susah, sabar itu pahit. Kelihatannya aja. Tapi kalau kita mau menyelami lagi makna sabar itu, ternyata sabar itu harusnya disyukuri. Sebagaimana sudah Anda sampaikan kemarin. Masih ingat kan? Ada orang beriman itu mendapatkan musibah malah alhamdulillah. Makanya Nabi SAW ajarkan kepada kita semua, apapun yang kita alami jangan lupa menyebut alhamdulillah, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Maka Nabi SAW mengatakan, orang ini ketika dia selalu mengucapkan kalimat atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan lapangan rezeki, kenikmatan dunia ataupun sebaliknya mendapatkan musibah, dia selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bunyat lahu fil jannah, akan dibangun istana di sorga, kutibat fihi, di dalamnya diberikan label rumah istana yang di sorganya nanti Baitul Hamdi, istana pujian. Jadi nanti di sorga insya Allah tidak perlu kapling-kaplingan, ya, ngeklaim tanah tidak perlu.
banyak luas ya, 10 kali lipat dunia kita dapat itu nanti. Satu orang 10 kali lipat dunia dan langit. Masya Allah enak banget ya. Coba logikakan gitu ya. Kita sekarang bisa makan enak untuk sekarang aja, luar bahagia luar biasa. Padahal kalau dibandingkan dari keseluruhan kenikmatan dunia ini, dari makanan yang kita makan, mungkin ayam goreng atau rendang dan seterusnya, minuman yang seger-seger dah, itu sudah luar biasa sebahagianya, membuat hati kita senang. Itu ternyata tidak lebih dari satu titik yang sangat kecil gitu ya, dari dibandingkan dengan seisi dunia ini dari kenikmatannya. Nah nanti di sorga, kenikmatan yang paling bawah kelas ekonominya lah gitu, itu 10 kali lipat dunia dikasihkan kepada dia satu orang. Gimana bayangin bahagianya ya? Nah, orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Bill Gates ada lagi katanya tuh, nggak tahu. Ya itulah salah satu Bill Gates lah misalkan. Kurang apa dia coba? Kurang apa? Mau A sampai Z pasti dapat. Dari uang yang begitu melimpahnya, pasti bahagianya luar biasa. Akulah orang yang terbahagia di dunia ini kan gitu. Ternyata ada yang lebih bahagia lagi dari dia yang katanya paling bahagia di dunia. Siapa? Orang yang masuk surga, yang mana surganya yang paling bawah. Dan dia mendapatkan 10 kali dunia, 10 kali langit. Bayangkan coba. Tidak bisa dibayangin apa ininya, tingkatan kebahagiaannya itu tidak bisa dibayangin lagi sudah. Saking apa? Saking banyaknya. Dan itulah pahala yang paling sedikit yang diterima oleh seorang hamba. Nah, orang yang bersabar lebih daripada itu semua. Justru Allah Subhanahu wa taala berikan dia dimasukkan dia dalam surga yang paling tinggi. Bayangkan coba. Nah, dari situlah orang yang beriman itu betul-betul di puncak-puncak kebahagiaan. Jadi tatkala kita mendapatkan musibah apapun itu, disikapi dengan sifat sabar, itulah kebahagiaan. Paham? Itulah kebahagiaan. Terkadang kalau kita emosi, sedih kadang-kadang, betul tidak? Nah, tatkala seorang orang tua, misalkan kasus-kasus yang begitu banyaknya gitu kan, ketika seorang ayah berlaku KDRT misalnya kan, dia mukul anak istrinya sampai ada yang mati, sampai ada yang ini, masya Allah, kayak luka-luka. Setelah dia dimasukkan penjara, kemudian berpikir, sedih akhirnya mereka, orang-orang yang semacam itu, betul? Sedih, menyesal kan? Kenapalah aku seperti ini, seperti itu. Akhirnya anakku jadi korban, istriku jadi korban, dan yang lain-lainnya banyak sekali contoh-contohnya. Harusnya dia berbahagia tatkala dia memiliki sifat sabar pada saat dia mendapatkan musibah, dan itulah kenikmatan yang paling agung, apa? Kesabaran. Jadi jangan diremehkan makna sabar ini ya, karena kesabaran itu pahalanya tidak terhingga, tidak ada batasannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Di sini nggak ada yang nanya? Silakan. Berapa hadis itu? 3 ya? Baru 3 hadis. Ya, silakan. Ya. Sip. Perkara? Oh? Buruk. Sip. Perkara yang mana yang buruk? Di situ semuanya baik semua. Nah, semuanya baik. Yang buruk yang mana? Sisi mana? Ya. Perkara buruknya. Perkara buruk dia. Oh,
Jadi mungkin Anda bisa tangkapnya di sini. Jadi kalau dia bisa menyikapi dari dua sikap tadi, tatkala mendapatkan kenikmatan bersyukur, tatkala mendapatkan musibah bersabar, maka baik semua. Paham? Semuanya baik tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Nah, kalau dia ketika dia mendapatkan kenikmatan bersyukur karena itu wajar, ya kan? Berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan, dan tatkala dia mendapatkan musibah dia nggak bisa bersabar, dalam artian dia marah-marah dan seterusnya, meluapkan emosinya, pada saat itulah dia mendapatkan keburukan. Nah, syaratnya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan seluruh dari dalam kehidupan kita, sikapi dengan syukur ketika nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah. Terlebih-lebih lagi, tingkatan yang paling tinggi adalah syukur ketika mendapatkan nikmat, syukur ketika mendapatkan musibah. Sebagaimana sudah saya detailkan kemarin itu. Jadi tidak ada sisi buruknya, tidak ada. Sedikit pun tidak ada sisi buruknya. Tinggal dia bagaimana mengatur pola pikirnya, mindsetnya dalam menyikapi, melihat, meneropongi kehidupan yang dia rasakan. Dilihat, disikapi oleh dia dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada keburukan sedikit pun. Maksudnya apa? Allah tidak mendolimi dia. Dari sisi itu Allah tidak mendolimi dia. Maksudnya tatkala dia mendapatkan musibah, Allah memang kalau kita lihat singkat, Allah kayak tidak adil. Dia enak hidupnya, kok kita nggak enak. Seakan-akan nggak adil, kan gitu. Paham ya? Ketika seorang pemimpin, seorang ayah memperlakukan beda antara anak-anaknya. Yang pertama dibelikan Lamborghini, yang anak kedua diberikan ontel gitu. Sepeda ontel. Nah, pikiran si siapa? Anak yang kedua ini nggak adil, ayah ini. Kan gitu. Nggak adil, masa kakak dibelikan mobil yang begitu mewah. Kan gitu. Nah, maka seorang ayah di sini dilihat bahwasanya orang ayah ini menyesuaikan. Kalau anaknya ini masih kecil, tidak perlu pakai mobil yang bagus, ontel aja. Nanti dia belum cukup umur untuk bisa mengendari kendaraan, belum bisa memiliki SIM dan seterusnya. Di situ terlihatlah kecerdasan seorang pemimpin kalau dia itu adil. Adil itu tidak harus sama gitu ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan si A itu seperti ini atau tingkat kenikmatannya, si B tingkat kenikmatan seperti ini menurut kita, maka kita harus kedepankan husnudzon kalau Allah ini menempatkan saya di sini karena inilah yang terbaik untuk saya gitu. Allah lebih tahu daripada saya sendiri. Kalau saya dikasih seperti orang itu, bisa jadi saya menjadikan barometer atau bumerang, senjata makan tuan. Husnudzonnya di situ. Misalkan kita nggak kaya ini, biasa-biasa aja lah gitu kan, motor masih tahun 70-an. Susah banget, sudah berusaha untuk cari harta, susah banget untuk beli kendaraan yang bagus. Ya itu yang terbaik gitu maksudnya. Syukuri, nikmati, sabar gitu maksudnya. Sabar, jangan cari harta yang haram gitu kan. Sebagian orang seperti itu, nggak sabar, akhirnya dia menyuri, ngerampok dan seterusnya. Nah, itu buruk baginya. Orang yang mendapatkan kebaikan tuh di sini. Ya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dikasih seperti itu, saya justru mungkin semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikannya di sini dilihat dari sini. Jadi tidak ada celah sedikit pun keburukan dari orang yang beriman tatkala dia menyikapi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Seperti itu ya. Ya, betulin. Ya, silakan. Ya. Ya, bagus pertanyaannya. Dan ini sering juga saya terima pertanyaan seperti ini. Maka secara detail saya tidak bisa menjelaskan caranya bagaimana, karena masing-masing orang tua itu karakternya berbeda-beda. Gitu. Jadi saya nggak bisa kasih detailnya caranya seperti ini. Ya, caranya jitu itu saya nggak bisa. Gitu. Secara umum saja. Karena orang tua tuh ya namanya manusia beda-beda lah karakternya. Ada orang tua atau ada karakter orang itu ketika diginiin dia senang kayak gitu. Ada yang blak-blakan
justru senang, kalau diomongin di belakang nggak senang, atau disinggung-singgung nggak senang. Nah, silakan Anda melihat melihat karakter dari orang tua Anda tersebut yang ingin Anda berikan nasihat, dipelajari dulu. Orang tua saya ini, atau ayah ini, atau ibu ini senangnya diapain sih gitu ya. Dicari dulu, cari celah dulu. Jangan ketika disampaikan cara-cara yang bagus dari seorang ustaz, misalkan saya sampaikan, langsung diterapkan, tapi sesuaikan dari keadaan mereka yang akan menerima nasihat tadi. Dicek dulu. Oh, kalau ibu saya kalau diberikan nasihat ketika masak enggak mau gitu ya. Nah, senangnya malah ketika dikasih buah ini misalkan, saya kan nggak tahu gitu kan. Silakan dicari, pinter-pinter kita. Ketika dikasih makanan ini kayaknya lembut lah, apa lemes gitu. Lemes maksudnya ya dengerin kita lah gitu kan. Nah, silakan ya. Silakan dicari caranya, cara celanya gitu ya. Secara umum saja yang saya bisa sampaikan adalah yaitu tadi. Pertama, jangan sampai lupa kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu milik Allah. Kita hanya sekedar mengerahkan ini dan itu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kita sampai ini. Itu tugas kita. Nah, bagaimana mereka menerima atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Berkali-kali para sahabat, Abu Hurairah kalau nggak salah saya lupa, yang orang tuanya masih Yahudi, belum masuk Islam. Berkali-kali diberikan nasihat oleh anaknya sendiri, sahabat Nabi SAW, belum tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ketika beliau mengeluhkan kepada Nabi SAW agar didoakan orang tuanya bisa masuk Islam, setelah Nabi SAW mendoakan atau berdoa kepada Allah SWT agar ibunya bisa tergerak hati untuk masuk Islam, kemudian beliau pulang ke rumah mendengar suara percikan-percikan air kalau habis mandi gitu, dan menyatakan syahadat di depan langsung Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, ini doa penting ya, penting satu doa. Kedua, sampaikanlah materi-materi yang urgent, yang penting dalam perkara agama. Masalah keyakinan terutama, keimanan, hakikat kehidupan seperti apa, kita ini di sini ngapain, sampaikan sedikit demi sedikit aja. Jangan misalkan mereka melakukan suatu kesalahan, contoh rokok misalkan, orang tua kita masih ngerokok dan rokok itu jelas akan kemudorotannya. Tiba-tiba, Pak jangan ngerokok Pak, ini gini, dalilnya ini Pak, jangan. Nah, jangan dulu. Perkara apapun dikesampingkan, walaupun itu perkara agama, tapi dulukan yang paling penting, akidah, keyakinan mereka, perspektif mereka, pola pikir mereka memandang kehidupan ini seperti apa. Kita jelaskan, manusia itu seperti ini. Kewajibannya seperti ini, harus meyakini sini Allah Subhanahu wa taala itu siapa. Jelaskan masalah-masalah yang urgent, dan itulah dakwah pertama kali Nabi SAW kepada umat ini. Tidak langsung diperintahkan sholat, tidak ada langsung tiba-tiba langsung perintah, tidak. Digerakkan hatinya mereka untuk menerima agama ini. Hakikat manusia ini seperti apa? Kehidupan di dunia ini apa sih kewajibannya? Sampaikan di situ pelan-pelan. Baru setelah mereka sadar, kuat, hatinya terketuk untuk menoleh gitu ya, akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah kita sampaikan apa yang ingin disampaikan, seperti sholat, seperti ini. Nah, contoh misalkan orang tua nggak mau sholat, susah sholat, sampaikan. Jangan langsung sholat itu wajib, dalilnya ini, kalau nggak ini dosa, masuk neraka, jangan. Pasti sakit hati orang tua seperti itu. Caranya bagaimana? Bu, Pak, kita ini hidup di dunia ini dengan berjalannya waktu tiap hari itu, atau umur kita bertambah, bukan menunjukkan bahwasanya waktu bertambah itu, umur bertambah itu semakin lama di dunia ini, justru semakin habis waktu kita. Dilogikakan, dianalisa, diberikan statement, pola pikir yang masuk akal lah gitu ya. Kita di dunia ini ketika tambah umur itu bukan menunjukkan panjang umurnya gitu kan, ulang tahun itu semakin dekat dengan akan akhir kita hidup di dunia, semakin mendekat ke terminal akhir dalam kehidupan kita sampaikan. Terus kalau seperti itu, apa ya yang harus kita bawa Pak Bu gitu. Harta nggak bisa, tidak ada mayit yang membawa harta bendanya, tidak ada mayit yang membawa pakaian yang bagus, emas dimasukkan dalam kuda, ada. Apa kira-kira? Pasti ada kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Dilogikakan.
maka kehidupan kita pada saat ini itu nanti akan ada pertanggungjawaban untuk kehidupan selanjutnya kita. Nah, sampaikan di situ, masuk ke situ akhirnya ya itulah sebagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di dunia dengan cara kita belajar, sekolah, kuliah sampai tinggi, sampai profesor. Tujuannya apa? Agar bisa kerja, cari uang untuk makan. Tujuan kita belajar tuh itu, kan? Itulah kehidupan dunia. Nah, kita di dunia ini bukan sampai di situ saja. Ada kematian yang akan menanti kita, yang mana nanti kita akan merasakan apa yang akan kita rasakan pada saat itu, kebahagiaankah atau keburukan, kesusahan. Maka ada sesuatu yang kita bawa ke sana untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Apakah itu? Nah, timbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yaitu sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, dan seterusnya, sedekah kita. Itulah yang akan abadi, kekal abadi selama-lamanya, yang akan mengiringi kita, amalan kita itulah yang akan mengiringi kita sampai kehidupan yang terakhir, di terminal terakhir, dan tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat. Jadi kita ini hidup untuk mati. Nah, ya kayak gitulah, pinter-pinter jelaskan, baru setelah itu kita ya pastinya dengan cara santun, sopan, kalimat-kalimat yang indah, jangan sampai ada nada tinggi. Nada tinggi itu bisa jadi lafadznya tinggi, ya, seakan-akan mengajari, itu maksudnya saya, atau nadanya tinggi dikencengin, dilembutin, itulah Rasulullah. Atau tadi itu bisa dilus-lus, bisa sambil pijit, nah kayak gitu. Kalau itu sudah kita lakukan, ya sudah kita pasrah karena itulah kemampuan kita, batas upaya kita, batas manusia kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain itu sampai di situ. Setelahnya kita pasrahkan kepada Allah SWT dan husnudzon, insya Allah Allah akan berikan taufik. Gitu. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya. Silakan didengar di Facebook ya. Facebook ini kemarin apa? Kemarinnya lagi? Kemarinnya lagi ya? Kemarin itu kan? Atau kemarinnya lagi? 7. Oh ya 7. Ini kan 9, 8 ditulis nggak di grup itu, di YouTube itu? Tulis ya, pertemuan sekian. Silakan didengar ya. Itu saya jelaskan detail sesuai dengan ada dalilnya, ada ayatnya. Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat yang paling akhir 200. Paling akhir. Paling akhir. Di situ tuh jelas. Saya ringkas saja di sini ya. Kalau pengen detail silakan dibuka YouTube, masuk YouTube nggak? Nah, nanti tolong dikasih linknya. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, share gitu ya. Jangan lupa, itu penting. Kasih linknya nanti. Itu detail saya jelaskan Mas ya. Saya jelaskan detailnya luar biasa itu. Saya singkat saja. Di situ Allah SWT jelaskan ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah. Itu sambil buka Al-Qur'an kan? Yang paling akhir ya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu, wahai orang yang beriman bersabarlah. Bersabarlah satu. Wasabiru, dan berusaha untuk bersabar. Ada dua kata perintah Allah SWT. Bersabar dan berusaha untuk mengencangkan gitu lah kalau kita bahasakan. Menguatkan lagi kesabaran Anda. Itu menunjukkan bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita semua kesabaran itu tidak ada batasannya. Kalau ada batasannya maka pasti ada kemaksiatan yang dilanggar. Nanti ada syariat yang dilanggar pasti. Itu jelas. Nah, cobaan yang paling berat itu asyaddu bala'an, cobaan, ujian yang paling berat adalah al-anbiya. Jadi tingkat cobaan yang begitu dahsyat itu ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Ada di antara mereka yang tidak sabar. Nah, itu salah satu dalilnya. Jadi kalau kita lihat cobaan diri kita misalkan, itu cobaan kita. Nah, ada yang lebih mengerikan lagi. Bayangkan sekarang Anda bisa enak hidup di dunia ini, walaupun makan seadanya. Lihat orang yang di Palestina.
Lihat orang yang di sini, lihat di sini. Nah itu kita diajarkan melihat situ. Nah di situ akhirnya kita melihat bahwasanya keadaan yang buruk, lebih buruk pun, lebih mengerikan pun Allah perintahkan kepada mereka untuk sabar. Kalau saya mungkin nggak terlalu berat sih, gitu. Apakah tatkala nanti diberikan cobaan yang lebih berat lagi, kemudian saya boleh marah, boleh tidak sabar, gitu. Jelas-jelas Allah SWT katakan wasabiru warabitu, dan berjaga-jaga setelah kalian di perangan, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang sukses. Nah jelas di situ, ya. Itu singkatnya seperti itu. Ada berapa lagi tuh? Dua lagi ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Yang mengatakan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, kan yang ingin saya tanyakan ini tentang memuliakan tetangganya. Apakah ketika seorang itu tidak memuliakan tetangganya, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Dan bagaimana ketika kita sudah berusaha memuliakan tetangga kita, namun dia malah merespon negatif kepada kita, Ustaz? Karena setiap hari kita terus berusaha untuk berbuat kepadanya. Ya. Pertanyaan antum lah. Enggak, orang lain itu. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam, kalau enggak bisa ngomong baik diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan li jarahu aw fayu'man bawaqiqahu. Jelas berbuat baik kepada tetangganya. Itu maksudnya apa? Iman itu kan naik turun, jelas itu. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si hamba. Kalau banyak amalan solehnya, semakin banyak belajarnya, iman naik. Ketika bermaksiat dia turun, karena dia melakukan suatu penafian, peniadaan yang menghilangkan makna iman, maka berkurang. Ketika dia belajar bertambah lagi. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, ada level-levelnya. Nah, tatkala seorang hamba melakukan suatu perkara, yang perkara tersebut mengurangi makna iman, mengurangi level tingkatan iman, itu menunjukkan bahwasanya bukan kafir. Tetap ada makna iman di situ, di dalam kehidupannya. Jadi sabda Nabi SAW itu bukan dipahami bahwasanya la yu'minu, tidak beriman, maksudnya kafir, non-muslim, bukan itu. Tetapi kata para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya tidak sempurna. Ada yang kalau kamu melakukan ini akan mengurangi keimanan, seperti mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangganya itu sebab mengurangi iman. Maksudnya tidak sempurna akhirnya iman tersebut. Nah, bagaimana iman kita sempurna selalu di atas, selalu tinggi? Ya menjaga aturan Allah. Jangan sampai melanggar aturan Allah. Ketika kita melanggar tadi, akhirnya dia turun. Bukan maksudnya adalah kafir, tidak beriman sama sekali. Ada keimanan dari sisi-sisi yang lain. Nah, dia melakukan suatu sebab yang mengurangi keimanan, maka dikatakan tidak sempurna iman seseorang tatkala mengganggu temannya, mengganggu tetangganya. Nah, ketika kita berusaha semaksimal mungkin berlaku baik kepada tetangga kita, kalau didasari bukan hanya tetangga saja ya, teman-teman sekeliling kita yang sering kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita tidak ikhlas tatkala berbuat baik kepada mereka, maka kita akan sedih tatkala mereka mendolimi kita. Kita akan sedih, menangis tatkala mereka menyakiti kita. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada mereka bukan karena Allah. Ini sudah pernah saya sampaikan dulu. Paham sampai sini? Jadi nggak peduli, terserah lo mau ngapain jelekin gua atau mau cerca gua, gitu kan? Yang penting saya ini berbaik pada kamu. Ini bukan karena aku mengharapkan engkau berbuat baik pula kepadaku, tidak.
Memang ini perintah Allah yang Allah perintahkan kepadaku dan aku mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak peduli dia mau ngapain kepada kita. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ngefek gitu ke dalam kehidupan kita. Ya terserah dia seperti itu apa yang dia lakukan. Ini yang saya lakukan ini karena Allah, bukan karena Anda. Sehingga ketika Anda mendolimi saya, mencerca saya, mencemooh saya, kepada saya sudah berbuat baik, saya biasa-biasa saja, tidak terlalu ditanggapi. Itu urusan Anda nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak kewajiban saya sebagai seorang muslim sesama muslim yang lainnya. Seperti itu. Anggap ini aja, Pak. Angin lalu istilahnya. Angin lalu. Kata para ulama, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Sa'di dalam suatu karangannya tentang buku Al-Wasail Al-Mufidah fi Hayati Sa'idah, cara-cara mendapatkan kehidupan yang bahagia. Caranya kata beliau salah satunya adalah tidak menggubris, tidak menoleh, menghayati celaan cercaan orang lain yang menjelekkan kita. Misalkan kita punya YouTube nih, nah dijelek-jelek gitu kan, gak usah dibaca. Kata beliau, semakin kita mengikuti celaan mereka, kata beliau, semakin kita menyelami omongan mereka, kedoliman mereka kepada kita, gangguan mereka kepada kita, semakin dalam pula rasa sakit kita yang akan kita rasakan. Jadi semakin kita perhatikan, kita baca suatu komen seorang kan, ketika kita upload video atau foto yang memang betul-betul baik, kita baca semua komen-komen. Pasti ada yang jelek, pasti dikata-katain ini. Semakin dalam kita melihat omongan mereka, mendengar omongan mereka, semakin jauh pula kita sedih. Caranya adalah ya sudah, itu omongan mereka yang nanti mereka akan mendapatkan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Saya tanggung jawab saya, kewajiban saya ini dan itu. Enggak usah dipedulikan. Itu ciri-ciri orang ikhlas itu di situ. Ya, jadi kalau kita sakit karena disakiti orang lain, padahal kita sudah berbuat baik pada dia, kemudian kita sakit, sedih. Sakit di sini sakit di sini maksudnya kenapa sih dia nggak melihat kebaikan anak kayak gitu kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Nah, kalau kita sudah berbuat baik kepada dia, kemudian kita dijelek-jeleki, disakiti, kita biasa-biasa saja. Itu menunjukkan kita betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang kita kasih, kita berikan kepada orang tersebut. Itulah hakikat kehidupan orang beriman itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita sakit, sedih ketika orang menyakiti kita. Tidaklah apa yang mereka katakan itu justru akan memberikan semangat bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bisakah seseorang dikatakan sudah beriman kepada takdir Allah, sedangkan dia masih takut dengan menerima musibah yang menimpa dirinya? masih takut kepada musibah yang belum menimpa, gitu ya? Ya. Maka di sini kita harus perlu membenahi pola pikir kita kepada sesuatu yang tidak jelas keberadaannya. Tidak jelas keberadaannya. Begitupun juga yang disampaikan sama persis yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab yang menjelaskan tentang cara-cara mendapatkan kebahagiaan adalah jangan pernah melihat di belakang, gitu ya. Jangan pernah melihat masa-masa yang di belakang, yang masa-masa pahit yang ada di belakang kita, atau yang masa yang kemarin, masa lampau. Jangan pernah kita melihat menoleh ke sana kecuali mengambil pelajaran. Tapi jangan terlalu banyak gitu. Pasti akan rasa sakit itu akan muncul lagi. Rasa sakit itu akan muncul lagi. Jadi waktu itu dibagi 3. Kemarin, sekarang, detik ini, dan berikutnya. Nah, ketika melihat ke depan kan sesuatu yang nggak jelas, belum terjadi. Kalau kemarin sudah terjadi jelas, itu diambil pelajaran saja. Jangan terlalu dalam menghayati kejadian kemarin.
dari sesuatu yang pahit misalkan. Nah, fokuslah kepada yang saat ini, kata beliau, beramal solehlah yang pada saat ini, ambil sebanyak-banyaknya kebaikan dari Allah dan Rasulnya, maksimalkan diri Anda untuk mendapatkan kebaikan, kemudian serahkan apapun yang terjadi untuk esok harinya, karena kita nggak tahu keesokan harinya. Maka tatkala kita takut kalau seperti ini jadi seperti ini, akhirnya nggak mau melangkah, gitu maksudnya pertanyaan kan? Hah? Dan sekarang? Oh, bukannya tadi yang dengar apa? Khawatir akan musibah yang akan datang. Ya kan? Khawatir akan musibah yang akan datang. Salah satunya itu, ya sama saya. Khawatir berarti dua. Tidak menerima kejadian saat ini, jelas itu menafikan sifat sabar. Meniadakan makna sabar dan meniadakan makna takdir. Dia tidak ridho, tidak setuju istilahnya akan takdir yang Allah telah tetapkan, seakan-akan ataupun jelas-jelas dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jelek, padahal itu Allah, kuasa Allah. Gitu loh. Jelas kalau dia ketika dia malah di dalam hatinya mengatakan tidak menerima kejadian ini, itu seakan-akan tidak menerima takdir Allah, dan itu mendurhakai Allah, jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dilakukan adalah minimal itu apa? Sabar. Itu minimal itu sudah nak jelaskan kemarin. Maksimalnya pahalanya yang lebih besar adalah ridho. Ridho itu menerima, betul-betul ikhlas. Ini yang terbaik, itu ridho namanya. Baru yang tertinggi adalah syukur. Syukur itulah yang paling tertinggi pahalanya. Dia malah terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak menerima itu justru tidak mengambil sesuatu yang minimal tadi, sabar tadi. Jadi tidak terima dengan takdir Allah, seakan-akan menjelekkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan betul-betul jelas menjelekkan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu tidak pintar dalam mengatur alam semesta ini, mengatur kehidupan manusia ini, padahal semuanya adalah baik bagi mereka. Begitupun yang kedua tadi, menghadapi masa depan. Nah, masa depan Anda itu tidak jelas, cuma setan yang membayang-bayangi. Dan bayang-bayangan setan tadi, pikiran-pikiran setan tadi yang dilemparkan kepada Anda, dibisikkan kepada Anda itu jelas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Setan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghwaytani, engkau telah tetapkan aku ya Allah menjadi makhluk yang sesat, maka konsekuensinya apa? La uzayyina lahum fil ardi, aku akan mengacaukan pikiran mereka, akan menghiasi pikiran mereka. Kebaikan itu jadi buruk, buruk itu jadi kebaikan. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kita. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka. Jadi pikiran-pikiran yang di hadapan itu seharusnya kita pandang itu baik. Pasti Allah akan berikan yang terbaik, itu harusnya. Nah, ini malah dipikirkan sesuatu yang buruk, nanti seperti ini, seperti itulah setan, maka harus ditepis itu semua. Itulah yang namanya was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Setan itu yang sudah saya sampaikan kemarin, haditsun nafsi. Hati itu berbicara, maksudnya ada dibisiki oleh setan akan keburukan, kemudian kita tanggapi sehingga kita susah untuk melangkah, takut untuk melangkah, padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terus maju melangkah sesuai apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti semuanya itu baik. Kenapa semuanya itu baik? Karena ilmu kita itu enggak sampai kepada ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas. Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, dari yang kecil sampai yang gede, yang terlihat sampai yang terlihat atau yang tidak terlihat. Allah Maha mengetahui. Sehingga ketika kita mengatakan ini yang terbaik, belum tentu ini terbaik menurut Allah, justru ini terburuk. Belum tentu pas kita mengatakan ini yang terburuk, belum tentu ini terburuk, justru ini terbaik untuk kita. Maka kedepankan husnudzon. Asa an yakuna khairun lakum.
Jadi ketika kita berpikir ini buruk, pasti ini belum tentu ini buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini yang baik. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa amalkan sampai kita menjumpai ajal kita masing-masing. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.